Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita sama-sama belajar tentang surat pemberitahuan. Tentunya materi ini berkorelasi dengan materi sebelumnya berkenaan dengan konsep dasar perpajakan dan nomor pokok wajib pajak. Nah, secara umum kita sudah sama-sama belajar bahwa kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, adalah menghitung, menyetorkan, dan melaporkan. Nah, SPT itu ada di segmen pelaporan ya, melaporkan. Jadi untuk melaporkan itu butuh dokumen, yang dalam hal ini istilahnya adalah SPT, ya, surat pemberitahuan. Tentunya nanti kita akan bahas tentang konsep dasarnya apa, kemudian jenisnya apa saja, bagaimana jika tidak melaporkan, kemudian sanksinya apa jika tidak melaporkan, dan bagaimana jika SPT-nya salah, apakah boleh dibetulkan. Nah, kira-kira itu yang kita akan bahas di video ini. Yang pertama, bahwa secara konsep dasar, surat pemberitahuan itu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Tentunya bukan hanya perhitungan dan pembayaran pajak, namun di SPT dicantumkan elemen tentang objek pajak, tentang bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban. Sehingga informasi berkenaan dengan profil wajib pajak itu terekam secara lengkap ya melalui surat itu. Jadi ingat teman-teman ya, bukan hanya penghasilan saja yang ada di SPT, tapi juga penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, kemudian daftar harta, kemudian daftar kewajiban, serta informasi lain. Contoh misalkan daftar susunan keluarga, kemudian daftar bukti potong, itu juga tersampaikan di surat pemberitahuan. Nah, SPT secara umum itu ada dua teman-teman ya, SPT masa dan SPT tahunan. Nah, SPT masa itu untuk satu masa pajak ya, untuk suatu masa pajak. Sederhananya kalau menggunakan kalender itu 1 bulan, teman-teman. Jadi masa pajak Januari misalkan, masa pajak Februari atau masa pajak Maret. Nah, yang kedua ada SPT tahunan. Nah, kalau SPT tahunan itu untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Contoh misalkan dalam 1 tahun 2019, atau 2020, atau 2021, atau 2017. Nah, itu SPT. Jenis-jenis SPT. Ada SPT masa, ada SPT tahunan. Kemudian, fungsi SPT pajak penghasilan itu adalah sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan PPh terutang. Nah, ingat teman-teman ya, teman-teman sudah baca di buku perpajakan bahwa sistem perpajakan kita itu adalah self-assessment system. Self-assessment system itu bahwa kewajiban menghitung, menyetorkan, melaporkan itu dilakukan oleh wajib pajak. Nah, sehingga untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu menggunakan dokumen namanya SPT. Nah, tentunya SPT PPh itu dilaporkan tentang pertama, pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan pihak lain. Kemudian penghasilan yang merupakan objek ataupun bukan objek, harta kewajiban, pembayaran dari pemotong atau pemungut. Dan jadi itu gambaran umum tentang fungsi SPT PPh. Ya, fungsi SPT PPh. Kemudian ada SPT PPN. Fungsi SPT PPN. Nah, pajak pertambahan nilai. Ini SPT PPN ini sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan PPN atau PPNBM. PPN itu pajak pertambahan nilai atas transaksi penyerahan barang dan jasa. Kalau PPNBM itu atas penyerahan barang atau jasa yang tergolong mewah, ya, tergolong mewah. Sehingga SPT PPN ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan pengkreditan PPN masukan dan PPN keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak, kemudian pajak yang dipotong atau dipungut distorkan pemungut PPN.
Baik, ada SPT masa, ada SPT tahunan, ya. Ada SPT PPN, ada SPT PPH. Nah, tentunya itu teman-teman, kalau teman-teman baca itu detailnya banyak ya, rinciannya banyak. Contoh misalkan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan itu atas orang pribadi, atas badan. Kalau SPT masa itu misalkan SPT masa PPH 21, ya, SPT masa PPH pasal 4 ayat 2. Nah, tentunya teman-teman sebagai pemula perlu banyak membaca ini. Apa itu maksudnya SPT tahunan, SPT masa, ada SPT PPH, ada SPT PPN gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa kewajiban untuk pemenuhan SPT. WP mengambil sendiri, mengisi dan menandatangani formulir SPT. Nah, ini paradigma lama teman-teman ya. Definisi ini adalah paradigma lama bahwa wajib pajak untuk pemenuhan SPT harus mengambil sendiri, mengisi, menandatangani formulir SPT. Nah, sejak adanya e-filing, wajib pajak itu tidak perlu melakukan pengisian formulir secara manual. Wajib pajak itu cukup mengisi formulir SPT melalui e-filing ya. Jadi secara online melalui DJP online. Jadi formulirnya sudah disediakan, wajib pajak tinggal mengisi secara online dan pengesahannya itu dengan mengisi pernyataan bahwa isiannya sudah benar, diklik OK, selesai. Nah, tentunya kewajiban pemenuhan SPT ini teman-teman ada batas waktu penyampaiannya. Batas waktu penyampaiannya adalah untuk SPT masa itu maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. Contohnya misalkan masa PPH 21 masa Januari. PPH 21 masa Januari. Itu disampaikan yaitu tanggal 20 bulan Februari maksimal. Kalau SPT masa. Nah, kemudian kalau SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi, itu tahunan ya teman-teman ya, bukan bulanan, tahunan itu maksimal 3 bulan. Itu kalau tahun 2020 maksimal itu Maret nih, Maret 2021. Begitu juga dengan wajib pajak badan, itu maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu April 2021 untuk tahun pajak 2020. Kemudian apa saja syarat permohonan? Jadi misalkan wajib pajak ingin melakukan perpanjangan pelaporan, itu dapat dilakukan ya teman-teman ya, yaitu dengan mengajukan surat tulis kepada kantor pajak Pratama, kemudian diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT terakhir. Jadi kalau misalkan orang pribadi teman-teman ya, itu kan terakhir adalah Maret bulan ketika tahun pajak itu berakhir. Jadi kalau misalkan 2020 berarti Maret 2021 itu adalah batas terakhir. Sebelum itu harus diajukan suratnya. Ya, harus disampaikan suratnya. Kemudian penyampaian perhitungan sementara pajak terhutang dan laporan keuangan sementara itu perlu disampaikan juga. Jadi draft atas report sementara itu disampaikan dan melampirkan bukti kekurangan penyetoran. Ya, melampirkan bukti pelunasan kekurangan penyetoran. Kemudian WP tidak menyampaikan SPT. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Siapa yang kira-kira boleh tidak menyampaikan SPT? Jadi ceritanya itu adalah wajib pajak ini sudah punya NPWP, tapi apakah boleh tidak menyampaikan SPT? Yang pertama itu jika penghasilannya di bawah PTKP, teman-teman. PTKP itu adalah batasan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dan SPT masa PPH 25. Jika misalkan di bawah PTKP. Kemudian tidak menjalankan usaha dan pekerjaan bebas dan tidak menyampaikan SPT masa PPH 25. Teman-teman nanti kalau misalkan mengisi SPT itu ada notifikasi ya di DJP online itu. Penghasilan saudara di bawah 60 juta apakah tetap akan melapor atau tidak melaporkan. Ada notifikasi, ada penawaran gitu ya, ada penawaran. Ada tawaran untuk tidak melaporkan.
Nah, tentunya itu tergantung wajib pajak ya. Mau aktif menyampaikan meskipun di bawah PTKP atau tidak. Itu. Kemudian untuk cara pengisian SPT, nah cara pengisian SPT itu di regulasinya itu menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin menggunakan angka, bersatuan mata uang rupiah kecuali pembukuan dalam bentuk mata uang dan bahasa lain seizin Kementerian Keuangan. Nah tentunya karena kita sudah menggunakan e-filing, itu bahasanya udah bahasa Indonesia teman-teman. Angkanya sudah menggunakan angka normal yang kita ketahui, hurufnya juga begitu, menggunakan huruf Latin. Mata uangnya juga mata uang rupiah. Sehingga cara pengisian SPT yang ada di slide ini sudah terintegrasi di dalam sistem DJP online. Kemudian ketentuan pengisian SPT itu harus bersifat benar, yaitu benar dalam perhitungan, penerapan ketentuan perundangan, penulisan, serta sesuai dengan sebenarnya. Menghitungnya, kalau orang pribadi harus menggunakan regulasi yang ada. Tarifnya kan 5%, 15, 5, 15, 25, 30 ya. Ada tarifnya sendiri. Nah, itu harus sesuai dengan tarif itu. Kemudian lengkap ya teman-teman ya, lengkap. Tentunya lengkap ini berkaitan dengan objek pajak dan unsurnya yang harus dilaporkan. Kemudian jelas. Jelas itu sumbernya, asal-usulnya atas objek pajak, atas kategori yang di non objek pajak kan harus jelas. Contoh misalkan punya penghasilan, ya. Penghasilannya ada dari 3 sumber misalkan, gaji sebagai dosen, kemudian penghasilan dari konsultan pajak dan penghasilan dari auditor. Nah itu perlu dijelaskan ya. Nah kita tidak perlu menjelaskan secara penjelasan langsung gitu ya teman-teman, tapi nanti kita tinggal memilih. Karena di form SPT itu ada pilihannya sudah. Wajib pajak itu tinggal memilih. Kemudian SPT itu harus ditandatangani. Kalau e-filing itu kita tinggal memilih surat pernyataan itu bahwa data yang disajikan adalah benar. Kemudian cara penyampaian SPT ada 2. Sebenarnya konsep teorinya di DJP itu ada 4 ya teman-teman ya. Namun yang relevan sampai saat ini itu ada 2, secara langsung e-filing. Dan secara langsung ini sudah mulai dihapus ya teman-teman, apalagi kondisi pandemi. Maka kantor pajak itu menyarankan untuk menyampaikan secara online melalui e-filing. Tentunya prosedur penyampaian SPT di e-filing ini teman-teman kalau misalkan wajib pajak baru gitu ya, mau lapor, belum tahu bagaimana harus melapor di e-filing. Nah, teman-teman itu secara sederhananya harus ke kantor pajak minta e-fin, nomor e-fin. Nomor e-fin itu digunakan untuk mengakses e-filing. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, kemudian bagaimana jika SPT itu tidak disampaikan ya? SPT itu tidak disampaikan. Apakah ada sanksi administrasi keterlambatan? Nah, untuk SPT masa teman-teman, untuk SPT masa PPN itu ada sanksi 500.000. Kemudian untuk SPT masa lain 100.000. Nah, tentunya tadi di slide sebelumnya kan saya menyampaikan 20 hari ya setelah masa pajak berakhir. Nah, itu teman-teman secara umum. Karena ada yang berbeda. Contoh SPT masa PPN ini. SPT masa PPN ini kalau Januari, itu lapornya maksimal itu adalah 28 Februari. Yaitu akhir bulan berikutnya. Nah, kita bahas detail nanti karena ada regulasinya itu sendiri ya. Untuk pelaporan SPT masa. Kalau terlambat itu ada sanksi 500.000. Begitu juga dengan SPT masa lain ada sanksinya 100.000. Kalau untuk tahunan, badan, kalau terlambat lapor itu sanksinya 1 juta. Kalau untuk orang pribadi itu 100.000. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan SPT itu ada yang salah? Ya, teman-teman ya. Maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan atas SPT ya. Atas SPT pengisiannya dan atas kemauan sendiri dengan syarat yaitu pertama melampirkan pernyataan tertulis disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan
belum dilakukan pemeriksaan dan akan dikenakan sanksi per bulan apabila pembetulannya menyebabkan kurang bayar. Jadi teman-teman misalkan baru ingat misalkan SPT orang pribadinya sudah dilapor, ternyata ada yang salah. Atau ada informasi yang belum diungkap sepenuhnya. Nah, teman-teman diberikan kesempatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembetulan, ya, untuk melakukan pembetulan dengan syarat yang seperti saya sampaikan tadi. Tentunya ada konsekuensi jika pembetulannya itu ada kurang bayar. Nah, kalau ada kurang bayar akan ada sanksi per bulan, ya, 2% dari kurang bayar. Nah, itu teman-teman ya berkenaan dengan SPT. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.